warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa habibina wa qarratu ayunina Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wa bihaqqi alihi nasturukum ya ahlad darak wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur wa ya ahlal hilm wal aqd. Ikhwani rahimakumullah, para asatiz, para jamaah, adik-adik, ya, murid-muridku yang bercinta, yang semoga semuanya dirahmati Allah. Amin. Alhamdulillah, syukurillah, pada malam hari ini kita bisa bersama-sama kembali berkumpul di Masjid An-Nur Sabah ini, ya, alias Langgar Ijo, ya, untuk melanjutkan ta'lim kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita semua. Dijadikan majlis ini majlis yang khair, majlis yang barakah, dijadikan salah satu sebab kebahagiaan kita di dunia hingga di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Amin dulu. Berapa minggu libur ya kemarin ya? 2 minggu. Minggu pertama malam Rabu lalu itu karena hujan. Nah, malam Rabu yang lalu lagi masih baunya Idul Adha, Syahid Tasyrik, enggak? Nah ini kita lanjut lagi sekarang. Ya udah pada nyate kan, udah senang ya, makan kambing udah, makan sapi udah, ya. Nyate nggak kemarin? Ke Idul Adha? Ya di sini deket, nggak jauh mau beli sate, di situ ada sate. Ya kalau nggak, tapi kalau Idul Adha kita bikin sendiri. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini masih bulan Dzulhijjah. Kita doakan jamaah-jamaah saudara-saudara kita yang naik haji. Amin. Diberikan haji yang mabrur. Amin. Kembali ke tanah air, ke Indonesia, ke Ternate khususnya, dengan selamat. Amin. Mudahkan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Ayo, baca sampai mana pelajaran kitabnya? Bismillahirrahmanirrahim. Radallahu ankum wa ankum wa annal Qur'ana wa jami'a kutubillahi munazzalati haqq wal malaikatu haqq wal jannata haqq wan nar haqq. Jannata apa jannatu? Yuk, jannatu. Jannat di sini. Jannata apa jannatu? Di sini jannat. Wal jannat. Nah ini terus. Wa jami'a ma ja'a bihi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqq. Ulang lagi. Wa anna al-Qur'ana wa jami'a kutubillahil munazzalati haqq wal malaikata haqq wal jannata haqq wan nar haqq wa jami'a ma. Wa anna Qur'an begitu ya? Betul? Iya. Kemarin kan ya Rasulullah pembahasan tentang ya, soal malaikat ya, pertanyaan lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullah wa nafa'ana bi wa bi ulumi fil alamin. Wa anna al-Qur'ana wa jami'a kutubillahi al-munazzalah haqq. Ini ilmu tauhid, ilmu akidah yang harus kita yakini sebagai seorang muslim. Apa? Bahwasanya Al-Qur'an dan seluruh kitab-kitab Allah yang Allah turunkan adalah hak. Adalah hak. Apa itu hak? Benar. Quran mukjizat Rasulullah yang terbesar. Tidak ada mukjizat yang lebih besar daripada Al-Quran. Jika dikumpulkan seluruh manusia dan jin untuk bikin satu ayat yang menyerupai Al-Quran, tidak akan pernah mampu. Ya. Rasulullah menerima Al-Quran berapa tahun? 22 tahun. 22 tahun 2 bulan 2 bulan 20 hari 22 hari.
dibulatkan sama ulama 23 tahun. Ya, di Quran itu dari Lauhul Mahfuz turun ke langit pertama sekaligus 30 juz. Nanti tergantung sebab, nanti turun pertama Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Fotoforek. Selimuti wahai Siti Khadijah. Rasulullah punya istri namanya yang pertama Siti Khadijah. Selimuti aku. Zammiluni. Ya ayyuhal muzammil itu wahai orang yang berselimut. Ya ayyuhal mudaththir itu juga artinya yang orang yang berselimut. Zammiluni. Baru nanti turun lagi. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir wa rabbuka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Itu potongan ayat Al-Alaq, potongan surat Al-Muzammil, belum sempurna. Nanti Al-Alaq ada sambungannya, Al-Muzammil juga ada. Tapi di Lauhul Mahfuz seperti sekarang nih Al-Quran yang 30 juz. Urutan pertamanya Bismillah, Al-Fatihah dulu, baru Al-Baqarah, baru Al-Imran, baru An-Nisa, baru Al-Anfal, Al-A'raf gitu. Itu yang di Lauhul jadi buku. Makanya dijadikan mushaf, namanya mushaf 30 juz dikumpulkan namanya mushaf. Asalnya lembaran-lembaran satu ada yang korma, ada yang di kulit kambing, ada yang di kulit onta, ada yang di pohon ini. Bayangin tuh sahabat perjuangannya. Ente tinggal baca, males. Ya sama, anak juga masih males. Tapi anak paksain. Paling kurang itu setengah juz itu pagi itu pada subuh. Belum wirid yang lain. Kalau nggak ada wirid yang lain bisa 2 juz 3 juz Al-Quran. Belum baca Al-Fatihah 41 kali sebelum subuh. Belum Fatihah Alam Nasrah 3 kali. Inna anzalna 11 ba'da zuhur. Belum wal asri lana fi Quraisy Al-Falaq ba'da asar. Belum 4 surat Al-Alaq Inna anzalna zalzul lana fi Quraisy ba'da subuh ba'da maghrib. Baca tuh, kalau ada talim baca, kalau ada talim dimundur oleh Isya bacanya. Kalau ada kegiatan-kegiatan wirid itu seperti kita nabung, nggak masukin di waktu maghrib, nggak baca di waktu maghrib berarti baca di waktu Isya, dikobok namanya, diganti di waktu yang lain dipindahkan, boleh. Oh sibuk nih, jangan ada alasan sibuk terus nggak baca, salah. Dipindah waktunya. Qurannya setiap hari harus ada setengah juz atau 1 juz, kalau bisa 2 juz supaya ada cahaya. Kalau 3 juz sehari berarti 10 hari khatam. Kalau seharinya 2 juz berarti 15 hari khatam. Kalau 1 juz di 1 hari berarti 30 hari, sebulan khatam. Nanti mau pilih yang mana? Mau khatam sebulan sekali, apa 15 hari sekali, atau 10 hari sekali? Tergantung ente. Jangan datang Ramadan nanti bulan puasa baru ngaji. Itu Quran udah berdebu, lebih kita tayamum bisa. Kenapa? Karena dikorek-korek nanti itu. Ada sebagian orang mau kenanya cipunya di lemari disimpan. Nanti kalau Idul Adha, Idul Fitri baru keluar, baru dipakai. Na'udzubillahi min dzalik. Qur'annya nggak dibaca kecuali nanti Ramadan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala haula wala quwwata illa billah. Ini harus istighfar, harus taubat. Kalau ada yang bilang sholatnya bisa ditanggung sama orang lain, la haula wala quwwata. Salah. Ini ada sesat, ini harus dibuang. Pemahaman-pemahaman yang salah harus diluruskan. Apalagi sultan bisa nanggung
apa sholatnya umat, nggak bisa, enak aja. Atau umat ditanggung sama sultan, mau sama habib, sama ulama, nggak bisa. Jangan samakan dirimu. Kau apa itu? Main-main, lihat sini. Nah itu, nggak ada. Sholat itu ibadah, yang namanya ibadah nggak bisa diwakilkan sama orang manapun. Paham nggak? Wudhu nggak bisa diwakilkan sama nih wuduin deh, nanti lu mati baru diwuduin. Lu masih hidup wudhu sendiri, diambilin airnya masih boleh, tapi diwakilkan. Kenapa? Karena wudhu ibadah, mandi wajib adalah ibadah, sholat adalah ibadah. Maka ketika ibadah nggak bisa diwakilkan sama kecuali haji. Naik haji nih, orang udah sakit, udah nggak mampu berdiri, nggak bisa jalan, udah tempat tidur. Badan, haji badan, ganti orang, bayar dengan uang ente dikasih, mau anaknya, mau muridnya, mau keluarganya berangkat dengan niat badal haji, itu boleh. Enak. Kalau yang lain nggak bisa. Zakat bisa nggak diwakilin? Kecuali orang tuanya kaya, bayarin zakat fitrah anak-anaknya, istrinya, itu boleh membayarkan, tapi dengan niat untuk anak. Tapi selain itu nggak bisa. Syahadat nggak bisa diwakilin, puasa nggak bisa diwakilin, sholat nggak bisa. Kalau itu orang meninggal bagian fidyah, boleh nggak? Boleh, itu lain lagi. Itu pun nggak boleh disengaja. Nggak sengaja nggak sholat, nggak sengaja nggak puasa. Kan banyak saya punya duit, nanti saya meninggal biar bayar fidyah aja. Nah itu sengaja, nggak boleh. Ini dikerjakan dengan kemampuannya, udah kemampuan maksimal, kerjain sholat, kerjain puasa, anaknya yang tahu, ini orang tuanya sudah AF, puasanya nggak benar, sholatnya udah nggak benar, ditambah dengan bayar fidyah, boleh seperti itu. Paham ya? Jangan salah paham. Ini ibadah nomor 1, Quran ya. Saya baca Qurannya nggak lancar, justru nggak lancar, harus baca yang lancar lebih sering lagi gitu. Saya malu kalau alif-alifan, jangan alif-alifan, alif beneran dong bacanya. Alif-alifan berarti alif-alif bohongan. Belajar yang benar, baca. Nggak usah malu, gengsi, buang tuh penyakit malu, gengsi, belajar. Saya hadir pengajian malu kalau Habib lihat Habib terlalu ganteng jadi silau. Nggak salah, lu datang dulu, duduk hadir majelis ilmu. Orang yang hadir di depan ulama lain dengan hanya mendengar dari jarak jauh. Sekarang nontonnya di YouTube aja, nonton di YouTube ada ustadz yang terkenal datang di Ternate baru datang. Ini Habib sama ulama nggak kekurangan di Ternate juga banyak. Alhamdulillah, Habib Rahman, Habib Zaki ada. Ustaz ini, Ustaz itu mah. Tinggal lu belajar. Jangan belajar tren-trenan, musim-musiman. Musim bola, nonton bola, lupa ngaji, lupa sholat. Nanti musim pilkada, sibuk pilkada, lupa persaudaraan. Jangan begitu. Itu namanya ibadahnya ikut-ikutan. Musim-musiman. Kita harus punya prinsip, ibadah tidak boleh mengganggu taklim tidak boleh mengganggu ibadah. Atur waktunya. Bekerja tidak boleh mengganggu taklim tidak boleh mengganggu pekerja. Begitu caranya. Ini baca Quran semuanya, seluruh Quran dan seluruh kitab-kitab yang Allah turunkan benar, hak. Bib, sekarang bagaimana Bib? Kitab kan banyak, ada Quran, ada Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim dan Musa dan kitab-kitab yang lain. Ada 104 yang terkenal 4: Quran, Injil, Taurat, Zabur, Bible, Injil ya sekarang disebutnya. Alkitab juga mereka sebutnya Alkitab, Al-Quran juga Alkitab, enggak? Nah, bagaimana menyikapinya? Injil yang sekarang udah ada tahrif, udah ada campur tangan manusia.
Berarti sikap kita gimana? Kita percaya kepada Injil yang asli yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa. Tetapi yang sekarang, ya, yang ada perjanjian baru, perjanjian lama, ada Injil Martabas, ya, itu macam-macam. Yang mendekati kebenaran, Injil Martabas, itu mendekati kebenaran. Ya, jadi bagaimana? Kita tidak mempercayai semuanya dan tidak mengingkari kita percaya tidak semuanya benar dan tidak semuanya salah. Begitu aja sikap kita tentang yang tidak bertentangan dengan Al-Quran. Kita percaya. Kalau bertentangan dengan Al-Quran, kita tidak ada. Seperti Nabi Isa, Tuhan ada 3, Allah, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Nah ini kita nggak percaya. Quran, ya. Nabi Isa disalib, nah kita nggak percaya. Karena di Quran Nabi Isa tidak disalib, tapi diangkat ke langit. Nanti turun di akhir zaman. Nah begitu, ya. Kalau ada yang asli, ya. Kalau membaca-baca boleh, cuma dipercaya nggak boleh. Tidak boleh dipercaya semua, tidak boleh diingkari semua. Tapi yang harus diyakini secara utuh 100%. Al-Qur'anul inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Qur'an, Al-Qur'an, dan kami juga yang jaga. Tidak ada satu manusia yang bisa merubah Quran, menambahnya atau menguranginya, nggak bisa. Ketahuan pasti. Dan saya belum pernah dengar penghafal Injil, penghafal Zabur, penghafal Taurat. Tanya si Paus, nggak ada apa. Tapi umat Islam, subhanallah, ini mukjizatnya Al-Quran. Anak-anak 8 tahun, 7 tahun udah hafal Quran. Yang buta bisa hafal Quran, yang tuli bisa hafal Quran, yang normal apalagi banyak. Kenapa? Karena Al-Quran mukjizat yang dijaga oleh Allah sampai akhir zaman. Terus wal malaikah, dan malaikat juga adalah benar. Malaikat jamak kata malak. Malakun satu malaikat. Kalau malaikat dalam bahasa Arab banyak malaikat. Berapa jumlahnya malaikat? Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Cuman yang wajib dihafal ada 10 dengan tugas-tugasnya. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Di Aqidatul Awam udah diajarin kok. Wal malaikatul lati salah. Wal malaikatul la akalahum wa la surbalahum. Yang malaikat itu tidak makan, tidak minum. Dia bentuknya seperti cahaya. Kalau diperlihatkan sama Allah Subhanahu wa taala, sayapnya malaikat Jibril ada 600 sayap. Dari timur satu sayap, dari timur sampai barat. Bentuk aslinya Nabi malaikat Jibril. Dan malaikat itu bisa berubah bentuk. Bisa jadi laki-laki yang ganteng, bisa berubah menjadi burung. Nah, makanya harus baik sangka sama seorang. Ya, juga ada sahabat, ada ulama namanya Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak itu lagi mau naik haji, melihat satu perempuan makan daging mati, ya, kambing mati. Kan nggak boleh dimakan kalau kecuali kambing hasil sembelihan, matinya karena sembelihan boleh dimakan. Kalau matinya karena sakit, karena ketabrak, nggak boleh dimakan. Nah, ini si perempuan ini makan, ambil tuh dagingnya. Ada Abdullah bin Mubarak mau berangkat naik haji, ngelihat perempuan itu, perempuan, ibu-ibu, itu kan daging bangke, kenapa kamu makan? Itu haram. Apa dia bilang? Itu haram buat kamu, tidak haram buat saya. Karena saya udah 3 hari 3 malam belum makan, anak saya kelaparan.
Kan inda darurah yubihul mahlurah. Ya enggak? Dalam keadaan darurat yang haram aja jadi boleh dimakan. Ini mau mati nih, antara hidup dan mati nih. Kalau nggak makan mati. Dia bilang, engkau namanya siapa? Ana fulana binti fulan binti fulan binti fulan. Bilang Nabi SAW. Oh, cucunya Rasulullah. Kamu kelaparan, saya mau naik haji, saya mau ziarah ke Rasulullah. Saya melihat cucunya di sini kelaparan. Saya diurungkan di berangkat haji, di ongkos hajinya itu dibelikan gandum, dibelikan makanan, dikasih itu kepada itu perempuan syarifah itu. Orang rombongan dari kampungnya udah berangkat dengan kafilah-kafilah. Dulu naik kuda, naik onta, naik keledai, berangkat ke mana? Ke Mekah itu, ya. Kalau sesama daratan kan, sesama negeri Arab. Akhirnya berbulan-bulan, ya, sampai jamaah haji pulang lagi, ketemu sama Abdullah bin Mubarak, haji mabrur, tujuan orang tersebut, ucapin selamat, semoga haji anda haji mabrur. Ya. Anda nggak naik haji, anda urung haji ini nggak berangkat tahun ini. Jangan foyang anak. Kita lihat karena lagi tawaf, kita lihat karena di Arafah, kita lihat karena di Safa wal Marwah, banyak yang lihat. Bukan saksi dua satu orang, berapa puluh orang, ratusan orang yang melihat Abdullah bin Mubarak ada di Mekah. Akhirnya dia udah bilang, anak nggak haji, anak nggak umrah, sampai tertidur. Dalam keadaan tertidur dia mimpi Rasulullah SAW. Satu riwayat menyatakan Siti Fatimah, dia bilang, karena engkau telah menolong cucuku, maka aku memohon kepada Allah supaya Allah menciptakan satu malaikat yang mukanya seperti kamu dan menghajikan tiap tahun, mengumrahkan tiap bulan, dan pahalanya buat kamu. Dan Habib Salim kata dia sering disawal mama. Allah Habib Salim beliau itu apa ketemu apa enggak? Katanya seringnya itu malaikat adanya di Safa wal Marwah. Jadi malaikat bisa berbentuk kayak manusia. Bayangin. Nah itu menunjukkan bahwa haji itu ibadah yang baik. Ya, kalau nggak ada orang haji bosan. Kalau haji tahun ini naik haji, pengennya 5 tahun lagi naik haji. Kalau umroh tahun ini, pengennya tahun depan umroh lagi. Kan begitu. Ada orang bosan. Jarang. Cuman ada ibadah yang menyenangkan hati kita, ada ibadah yang menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haji bagus, diulang-ulang, ditajdid, diperbaharui setiap 5 tahun, bagus kalau punya. Ya, kayak Ustadz Masani tahun 5 tahun ini naik haji, nanti 5 tahun lagi berangkat sama istri kedua. Nanti berangkat 5 tahun berikutnya ke istri ketiga. Kalau kaya boleh, kalau lu fakir, nggak punya umrohnya belum bisa, beli motor belum bisa, belum mobil, bagaimana? Nah itu Rasulullah nyuruh dalam kitab-kitabnya Habibul Haddad dikatakan dalam hadis, kalau kalian mampu, hai orang kaya, hajilah 5 tahun sekali, kunjungi rumah Allah 5 tahun sekali. Jadi orang kaya banget, bukan kaya-kaya biasa, udah mampu. Nah, cuman ketika kita berangkat haji, ada tetangga kita yang kelaparan, makanannya kekurangan, anak yatim atau janda tua yang susah. Jangan pikiran janda muda aja loh, janda yang tua udah nggak mampu, enggak, udah ajus gabra, perlu dibantu. Ada anak tetangga kita atau saudara kita, famili kita yang sekolahnya SPP-nya nggak bisa bayar, mau masuk SMP, mau masuk SMA, perlu uang pangkal, mau masuk pesantren, perlu uang pangkal, perlu biaya, perlu beli kitab dan lain-lain. Nah itu ibadah menyenangkan Allah. Membantu sesama itu sedekah, infak itu menyenangkan Allah. Kalau haji, umrah menyenangkan diri pribadi, walaupun itu pun menyenangkan Allah. Mana yang lebih didahulukan? Kalau sudah haji, udah 1 kali aja, maksimal 2 kali deh. Enggak? Umrah, lo kalau bisa 5 tahun sekali,
Tapi kalau ada yang membutuhkan ini, lebih bagus disalurkan kepada yang membutuhkan ini. Itu lebih bagus daripada umur, daripada haji berkali-kali. Jadi itu ibadah-ibadah itu jangan dimaknai hukum. Ibadah sendiri aja senang, ya. Tapi ada yang lebih menyenangkan hati Rasulullah SAW. Ada yang menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Itu malaikat. Saya cerita malaikat jadi nyambung kemana-mana. Pas bulan haji, ya enggak? Haji enggak? Itu namanya ilmu laduni, ya enggak? Malaikat benar. Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Sekarang malaikat Jibril kerjaannya apa? Ayo. Tugasnya malaikat sepeninggalnya Rasulullah apa? Siti Fatimah itu di rumahnya selalu ada malaikat Jibril. Ya, Bilal bin Rabah, khadam-khadamnya Rasulullah. Kalau datang ke rumah Rasulullah, Assalamualaikum ya binti Rasul. Ngucapin salam, ada yang jawab, Waalaikumsalam. Lama-lama dia bingung, masa di rumahnya Siti Fatimah ada laki-laki selain Ali bin Abi Thalib dan selain Hasan Husain? Ditanya Rasulullah, aku mendengar suara laki-laki di rumahnya Fatimah. Siapa itu? Jangan heran, itu adalah Jibril. Penjaga rumahnya Fatimah adalah Jibril alaihissalam. Paham? Ya, kalau sekarang gimana? Turun nggak malaikat Jibril sekarang? Udah nggak turun lagi. Ya, dia tamanna, dia berangan-angan bisa turun kalau bisa menghadiri majelis ilmu nggak turun. Nanti ada pembahasannya itu, ya. Mikail tugasnya niup sangkakala. Rahmat. Sangkakala pertama ditiup. Rahmat. Mikail malaikat rahmat. Jibril, Mikail, Israfil, Israfil ya. Jibril, Mikail menurunkan rahmat, menurunkan hujan, atur hujan. Malaikat Mikail, Jibril, Mikail, Israfil meniup sangkakala. Satu kali tiupan pertama seluruh makhluk mati, semua meninggal, nggak ada yang nyusul. Pas ditiup lagi yang sangkakala kedua, hidup kembali. Jibril, Mikail, Israfil. Mungkar Nakir nanya di alam kubur. Raqib Atid mencatat kebaikan dan Malik penjaga neraka. Ridwan penjaga surga. Ada anak kembar laki-laki, lokasi nama Ridwan dan Malik. Wah, yang satu penjaga surga, satu penjaga neraka. Doain dong Habib lagi supaya dapat anak kembar laki-laki. Amin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nanti kita akikah lagi ya enggak? Enam lagi kita potong 4. Oh, 2 kembar. Ya enggak? Terus wal jannatu haq. Dan surga itu benar. Nah, ini yang saya ceritakan ini semua ini apa? Masmu'at. Kita mendengar tapi tidak melihat. Malaikat kita dengar aja tapi pernah lihat nggak? Nah, di alam mimpi pernah lihat? Enggak lihat. Tapi ada orang melihat Allah dalam mimpi, ada orang melihat malaikat dalam mimpi. Dan itu mungkin saja. Ya. Wa nar dan neraka juga benar. Ya. Sebagaimana Allah ciptakan surga, Allah juga ciptakan neraka. Nah, kalau zikir udah sholat, Allah ma'ajirna minan nar 7 kali. Kenapa? Karena ada 7 neraka. Apa nama neraka pertama? Jahannam, Jahim, Wail. Terus apa lagi? Apa lagi nama neraka? Jahim, Jahannam, Wail. Apa? Innal munafiqina fi daril asfal. Neraka paling kerak tuh, paling bawah. Jadi ada 7. Makanya Allah ma'ajirna minan nar bagusnya dibaca 7 kali supaya kita dijauhkan dari 7 neraka. Baru dibaca Allahumma askinal jannah. Askinal jannah bagusnya dibaca 8 kali. Kenapa? Karena surga itu ada 8. Paling tinggi surga Firdaus.
Makanya orang barat kalau ngomong Firdaus, Paradise, apa? Paradise. Paradise. Itu Firdaus, dia kata Firdaus. Surga dia bilang, heaven. Enggak? Surga Firdaus. Surga apa lagi? Ma'wa, jannah, Naim. Apalin? Mau hafal lebih bagus. Nama-nama neraka, nama-nama surga. Jadi surga ada 8 tingkatan. Neraka ada 7 tingkatan. Kenapa? Karena kita harus menjaga 7 anggota tubuh. Siapa yang menjaga 1 mata, kedua mulut, ketiga telinga, keempat tangan, kelima kaki, keenam perut, makanannya. Dari mulut ngomong, perut makanan, ke-7 di bawah perut alias kemaluan. Siapa yang bisa menjaga 7 anggota tubuhnya diselamatkan dari api neraka. Kenapa surga ada 7, ada 8? Ditambah 1. Siapa yang menjaga berbuat baik dengan mulutnya, dengan matanya, telinganya, tangannya, kakinya, perutnya, dan kemaluannya dibawa dengan halal, berarti dia beribadah, bersedekah, ya, sebagaimana engkau ditempatkan di tempat yang salah jadi zina, jadi dosa, ditempatkan di tempat yang halal jadi pahala. Kalau suami istri pahala. Ditambah 1, hati yang baik, hati yang bersih. Makanya surga ada 8. Siapa yang menghiasi 8 anggota tubuhnya dengan kebaikan, diwajibkan masuk surga. Udah nggak boleh masuk neraka lagi karena keren. Nanti ditimbang plus minusnya. 51% baik masuk surga. Kalau 50-50 bagaimana? 50-50. Surga apa nggak ada. Ma ba'da jannah ila nar. Oh, nggak ada tengah-tengah antara surga nggak ada. Tetap surga. Kalau 50 berarti masuk surga. Dan kalau 49 ya neraka. Ya, 49 kebaikannya, 51 keburukannya. Nah, enggak. Terus Wa jami'a ma ja'a bihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semuanya benar, surga benar, neraka benar, dan semua yang datang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah benar. Apalagi yang disebut di sini? Alam kubur, alam barzah, lewatin siratul mustaqim, haud. Tahu haud? Ada kautsar, ada haud. Kalau haud itu orang mau masuk surga nanti minum dari telaga haud. Nanti masuk lagi telaga kautsar. Minum di situ. Ya. Nah, nanti di situ ada pertanyaan. Ya. Bagaimana hubunganmu sama keluargaku, sama Rasulullah? Di situ yang jaga Muhammad, Ali, Fatimah, Hasan, Husain. Apa hubunganmu? Kalau baik dia bisa minum di telaga Kautsar. La yasma'u ba'da abada. Kalau sudah minum di telaga itu tidak merasakan haus lama-lamanya. Ya, ada itu ya. Jadi kan sering kita dengar awal ma yuhasab bihil 'abd as-shalah. Pertama-tama yang akan dihisab seseorang itu tentang sholat. Padahal dalam sholat itu ada sholawat. Kalau sholat tanpa sholawat tidak akan sah. Gimana sholat mau diterima? Nggak ada sholawat. Sholawat rukun. Dan sholawat harus kepada Nabi, harus sholawat sama keluarga Nabi. Muhammad wa ala ali Sayyidina. Paling pendek itu. Paling bagus sholawat Ibrahimiyah, Allah Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim sampai akhir. Ya? Jadi jangan kita ibadah seperti burung beo. Apa ibadah burung beo? Baca tapi nggak paham. Sholat tiap hari lo baca takbir, paham nggak? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Doa iftitah hafal nggak? Paham nggak doa iftitah? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawat. Aku hadapkan wajahku. Wajah di sini bukan muka, hati yang dimaksud.
Saya hadapkan hatiku lilladzi fataras samawat, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, lurus, musliman, menyerahkan diri. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan tergolong orang-orang yang menyekutukan, musyrik. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya salatku, ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu paham, bacanya paham, bukan hanya wallahu wajhal ladzi fatara inna wajhal ladzi fatara samawati hanifan wa ma ana salati. Enggak paham. Mana khusyuk? Kalau nggak paham, nggak akan khusyuk. Apa itu definisi khusyuk? Sukunul Allah, hudurul qalb, diamnya anggota tubuh dan hadirnya hati. Apa artinya hadirnya hati? Memahami apa yang kau baca, memahami apa yang kau gerakan. Sadar ketika kita bergerak ruku, ketika i'tidal, sujud. Nah, ini makna sholat, baru dapat khusyuk, baru ngobrol sama Allah. Kalau kamu ingin bicara sama Allah, sholat. Kalau kamu ingin Allah bicara sama kamu, baca Al-Quran. Dan Allah sedang berfirman, bicara sama kamu. Kamu baca, hakikatnya Allah sedang berbicara sama kamu. Kalau ingin kamu bicara sama Allah, sholat. Pahami sholat itu komunikasi antara seorang hamba kepada, disebut sholat karena silah. Apa silah? Hubungan, silaturahmi. Hubungan antara kita seorang hamba kepada Allah. Jadi harus betul-betul paham dari iftitahnya, apalagi intinya Al-Fatihah, surah yang kita baca, takbir, ruku, doa ruku, apa kita paham, i'tidal, doa i'tidal kita paham, bukan hanya baca. Sujud, apa yang kita baca, apa kita paham. Duduk di antara dua sujud kita paham. Tahiyat awal, tahiyat akhir kita paham, sampai salam, sampai sholawatnya paham, syahadatnya paham. Itu baru sholat yang berkualitas, yang berefek tanha anil munkar, tanha anil apa? Sholat tanha anil fahsya, bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu sholat yang begitu. Baru dijaga makanannya, halal yang masuk. Ya. Wallahu alam, sampai situ dulu ya. Semoga bermanfaat ya. Kita ucapin salam ya sama Nabi dan keluarganya ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Aba Fatimah. Ya Aba Fatimah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Jaddal Hasan. Ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Jaddal Hasan. Ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum.